Halo, perkenalkan nama saya Marsita Laharnipali. Di sini saya akan membahas tentang sistem manajemen keamanan pangan institusi penyelenggara makanan. Apa itu sistem manajemen keamanan pangan institusi penyelenggara makanan? Sistem manajemen keamanan pangan atau SMKP adalah suatu pendekatan sistematis dalam memastikan bahwa makanan yang diproduksi, disajikan, dan didistribusikan aman untuk dikonsumsi. SMKP mencakup kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk 1. Memastikan keamanan pangan sesuai dengan standar yang berlaku. Mengacu pada regulasi nasional maupun internasional seperti BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan dan SNI Standar Nasional Indonesia serta HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Kedua, mencegah risiko kontaminasi. Kontaminasi fisik terjadi ketika benda asing masuk ke dalam makanan seperti logam, kaca, rambut, plastik, dan kotoran. Kontaminasi kimia terjadi ketika makanan terpapar zat kimia berbahaya seperti residu pestisida, bahan pembersih, logam berat, atau bahan kimia tambahan yang tidak sesuai dengan standar. Kontaminasi biologis disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Ketiga, memenuhi regulasi dan peraturan terkait keamanan pangan. Ada beberapa peraturan seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengatur ketentuan umum mengenai pangan termasuk keamanan, mutu, gizi, dan label pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, mengatur standar dan persyaratan keamanan pangan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan menetapkan standar keamanan, mutu, dan gizi pangan yang harus dipenuhi untuk melindungi konsumen. Yang terakhir, Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan segar mengatur pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan segar di Indonesia. Prinsip utama SMKP. Yang pertama, identifikasi bahaya. Mengenali potensi bahaya yang dapat mempengaruhi keamanan makanan. Identifikasi bahaya dalam keamanan makanan merujuk pada proses mengenali potensi risiko yang dapat mencemari atau merusak kualitas makanan, serta membahayakan kesehatan konsumen. Beberapa jenis bahaya yang umum dalam keamanan makanan meliputi yang pertama, bahaya biologis, termasuk mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit jika makanan terkontaminasi. Contohnya adalah Salmonella, E. coli, atau norovirus. 2. Bahaya kimiawi, meliputi zat kimia berbahaya seperti pestisida, logam berat, misalnya merkuri atau timbal, atau bahan tambahan makanan yang digunakan secara tidak benar. 3. Bahaya alergen, makanan yang mengandung bahan alergen seperti kacang, susu, gluten, atau seafood yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada konsumen yang sensitif. 2. Penilaian risiko, menentukan tingkat risiko dari setiap bahaya yang diidentifikasi. 3. Pengendalian bahaya, mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian. Yang keempat, monitoring dan evaluasi, mengawasi proses untuk memastikan pengendalian berjalan efektif. Manfaat penerapan SMKP. Yang pertama, mengurangi risiko keracunan makanan. Kedua, meningkatkan efisiensi operasional dalam penyelenggaraan makanan. Ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi terkait keamanan pangan. Keempat, menjamin kualitas makanan dari segi keamanan dan kebersihan. Dan yang kelima, perbaikan berkelanjutan, mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Kesimpulan dari SMKP adalah bahwa penerapan SMKP sangat penting untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan aman untuk dikonsumsi. SMKP membantu institusi dalam mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat mempengaruhi keamanan pangan.
serta mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang tepat melalui pengendalian yang terstruktur. Sistem ini juga mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, meningkatkan kualitas produk makanan, dan membangun kepercayaan konsumen terhadap keamanan makanan yang disajikan.